Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo teman-teman penggiat anti korupsi di Indonesia. Semangat pagi, 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 pagi. Berjumpa kembali bersama saya, Denny Octaviori, Sarjana Ilmu Politik, penyuluh anti korupsi dari Inspektorat Kabupaten Bintan, dalam kegiatan penyuluh anti korupsi dengan tema pengertian korupsi dan bentuk-bentuk beserta contoh kasus dan penyebab terjadinya korupsi. Ya, baiklah rekan-rekan sekalian, marilah kita lihat apa itu pengertian korupsi. Korupsi itu sendiri secara harfiah atau corruptio yang berasal dari bahasa Latin memiliki arti busuk. Beberapa pakar juga sudah menyampaikan pendapatnya mengenai korupsi. Salah satunya adalah Robert Klitgard yang menyebutkan definisi korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan, status, atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Secara yuridis, korupsi juga telah dijelaskan secara gamblang di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja, dengan melawan hukum, untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi tersebut kurang lebih memiliki arti, yaitu korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepentingan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Sekarang, mari kita bahas bentuk-bentuk dan contoh korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, tindak pidana korupsi ini dibagi menjadi 7 delik tindak pidana korupsi, di mana awalnya delik korupsi ini dibagi menjadi 31 delik tipikor. Sekarang, mari kita bahas ke 7 delik tipikor tersebut. Yang pertama ada penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang jabatan dan atau tindakan yang melanggar kepentingan umum termasuk tindak korupsi karena dapat merugikan keuangan negara. Misalnya, penggunaan mobil dinas yang disediakan untuk keperluan pekerjaan seorang pejabat negara justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Selanjutnya, ada yang namanya suap menyuap. Nah, kasus suap bisa dikatakan populer atau paling sering terjadi. Suap biasanya dilakukan sebagai upaya untuk memuluskan kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Contoh suap yang hampir setiap hari kita temui adalah orang-orang yang sering melanggar lalu lintas yang berupaya memberikan sejumlah uang kepada petugas agar lolos dari hukuman. Yang ketiga, ada penggelapan dalam jabatan. Nah, pelaku tindakan korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu dan melakukan tindakan penggelapan uang atau dokumen berharga lainnya yang menguntungkan dirinya. Sebagai contoh kecil, mungkin terjadi di sekitar kita adalah penggunaan kwitansi kosong, sehingga nominal uangnya dapat direkayasa oleh si pelaku. Selanjutnya ada pemerasan. Nah, pemerasan merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Sebagai contoh, adanya pungutan liar atau pungli yang dikenakan oleh aparat kepada masyarakat sebagai sebuah tarif pengurusan dokumen tertentu. Nah, padahal seharusnya pengurusan dokumen tersebut biayanya tidak ada alias nol. Yang kelima ada perbuatan curang. Segala bentuk perbuatan curang termasuk tindak pidana korupsi. Sebagai contoh, seorang pemborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang, ataupun toko bahan bangunan.
Yang keenam, ada benturan kepentingan atau pengadaan. Nah, delik ini sangat riskan dialami oleh rekan-rekan kita yang berada di unit lelang atau UKPPJ. Benturan kepentingan dalam pengadaan atau yang lebih dikenal dengan istilah conflict of interest, maksudnya adalah seorang pejabat yang dihadapkan kepada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Misalnya, walaupun sudah diadakan sebuah tender dalam sebuah proyek, seorang pegawai negeri masih ikut terlibat dalam proses pelelangan tersebut dengan mengikutsertakan perusahaan miliknya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan yang terakhir adalah gratifikasi. Gratifikasi sangat dekat dengan masyarakat. Banyak di antara kita yang tidak sadar bahwa secara tidak langsung sudah melakukan gratifikasi. Gratifikasi ini merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik atau pegawai negeri dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima. Hadiah yang diberikan biasanya berbentuk tiket perjalanan, kemudian paket liburan, bingkisan hari-hari besar keagamaan, dan lain sebagainya. Selain contoh-contoh di atas, kita juga dapat mencari contoh-contoh lainnya dari tindak pidana korupsi yang ada. Nah, mengapa hal ini perlu kita lakukan? Agar kita dapat lebih waspada lagi akan tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi di sekitar kita. Dari penjelasan ketujuh bentuk korupsi dan contoh-contohnya itu, dapatkah rekan-rekan sekalian menelaah apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan berbagai tindak pidana korupsi? Baiklah, di sini akan saya coba bahas faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana korupsi itu terjadi. Salah satunya adalah ground theory yang cukup terkenal yang disampaikan oleh seorang ahli yang bernama Jack Bologna. Ground theory itu sendiri terdiri dari greed atau keserakahan, opportunist atau kesempatan, kemudian needs atau kebutuhan, dan yang terakhir adalah exposure. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Nah, keserakahan itu sendiri berpotensi dimiliki oleh setiap orang dan setiap individu yang ada. Jadi, untuk itu kita harus menghindari, menjauhi sikap serakah ini agar kita bisa terlepas dari bahaya korupsi yang akan terjadi. Kemudian adanya opportunist atau kesempatan. Kesempatan dalam hal ini, korupsi tidak muncul dari niat sang pelaku, melainkan ada kesempatan yang diberikan oleh lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Kemudian needs atau kebutuhan. Nah, kebutuhan ini sangat erat kaitannya dengan sifat-sifat individu yang ingin menikmati kehidupan sehari-hari, sehingga melupakan sebuah pepatah lama yaitu besar pasak daripada dia. Penghasilan yang tidak seberapa, tapi bermimpi untuk membeli barang mewah, rumah mewah, perhiasan, sehingga mendorong mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi. Yang keempat ada exposure atau pengungkapan yang berarti konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku korupsi apabila pelaku terbukti bersalah. Baiklah rekan-rekan sekalian, banyak sih sebenarnya pendapat-pendapat lain yang menyebutkan bahwa korupsi ini dapat terjadi karena satu, karena terpaksa. Yang kedua, ada yang memaksa. Yang ketiga, mereka dipaksa untuk melakukan itu. Jadi, hal yang terpaksa ini biasanya dilakukan karena adanya needs atau kebutuhan. Sementara, yang memaksa ini disebabkan karena adanya greed atau keserakahan. Dan yang dipaksa ini dilakukan oleh sebuah sistem. Nah, baiklah rekan-rekan sekalian, setelah mendengarkan penyuluhan ini, saya berharap rekan-rekan semua bisa menjadi disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan apapun sebagai upaya untuk menghindari berbagai bentuk tindak pidana korupsi. Selain itu juga saya mengharapkan setelah mendapatkan
setelah mendapatkan pengetahuan dari materi yang disampaikan pada hari ini, saya mengharapkan rekan-rekan memiliki kemampuan untuk menjelaskan apa itu pengertian korupsi beserta bentuk-bentuk korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kemudian menjelaskan penyebab terjadinya korupsi dan menganalisis kasus korupsi yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dan saya berharap juga rekan-rekan semua mampu untuk menyampaikan ke lingkungan yang ada di sekitarnya minimal dalam keluarga masing-masing. Baiklah teman-teman semua, akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi di sesi penyuluhan berikutnya. Terima kasih.